Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidi waladi Adam fid dunya wal akhirah wa la fakhr. Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah salat subuh hafizakumullah. Marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah karena dengan taufik, fadilah wa rahmah dari Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah Al-Hafiz yang telah memelihara diri-diri kita, usia-usia kita, sehingga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala di jamuan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Kita sedang berada di hari-hari, yaitu hari yang lebih baik dari hari-hari dunia ini. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Takbir mutlak yang disyariatkan di dalam Islam semenjak kita memasuki tanggal 1 bulan Zulhijjah sampai nanti berakhirnya hari-hari tasyrik, juga terkhusus nanti di hari-hari tasyrik kita disyariatkan ada takbir muqayyad, ya, yang terikat dengan waktu, khususnya setelah kita melaksanakan salat-salat fardu sampai hari terakhir tanggal 13 Zulhijjah di waktu asar, kita memperbanyak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin hafizakumullah, kita melanjutkan pembahasan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita memasuki nama Allah, yaitu Ismullahil Al-Hafiz. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penjaga. Jamaah hafizakumullah, terkadang kita senantiasa atau terlalu percaya kepada yang namanya password, Bapak Ibu sekalian. Bu ya, password, kemudian kata-kata sandi, ya, untuk memprotek itu, ya, apapun yang harus kita jaga keamanannya, ya, ataupun kerahasiaannya. Tapi dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penjaga kita semuanya, Al-Hafiz. Bumi yang kita berada di dalamnya sekarang, ya, detik ini, Bapak Ibu sekalian, kembali kita mereview dulu di pelajaran fisika kita. Ini per jam itu berapa kilometer ini bumi kita ini bergerak, berputar? Ya, kurang lebih 1700-an, ya, 1700 kilometer. Ini rata-rata nih Pak per jam ini. Allah Al-Hafiz menjaga, membuat hukum-hukum. Bagaimana ketika bumi ini berputar, kita tidak goyang ini Pak. Kita tidak tumpah ini. Air-air, ya, yang mayoritas mengisi, ya, muka bumi ini, Allah jaga dengan hukum-hukum yang Allah berlakukan seputar itu. Ini penjagaan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah pun menjaga sampai ke pori-pori kita detik ini. Merasakan hangatnya cuaca, yang merasakan dinginnya udara, itu Allah yang menjaga, Al-Hafiz. Setiap titik pori-pori yang ada di mana? Di tubuh kita. Dialah Allah yang maha menjaga.
Bahkan barangkali Pak, yang namanya setan itu, iblis itu senantiasa menggoda, memberikan bisikan-bisikan kepada kita. Awalnya mungkin baik itu Pak, yang menciptakan langit dan bumi Allah, gitu ya, menciptakan segala sesuatu Allah. Tiba-tiba iblis memberikan keraguan, ya. Lantas siapa yang menciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu bisikan dari setan itu Pak, ya. Ketika ada bisikan di dalam hati ya tentang perkara-perkara tadi yang bertolak belakang dengan iman, dan ketika itu hanya bergolak di dalam hati, itu tandanya insya Allah kita masih beriman. Ketika tidak tidak diucapkan oleh lisan kalimat-kalimat yang mengandung kesyirikan, ataupun kalimat-kalimat yang mengandung, kalau diucapkan kita bisa murtad, bisa keluar dari dari agama Islam. Nah, yang menjaga itu siapa? Al-Hafiz, yang menjaga hati-hati kita dari dari kemurtadan, dari perkara-perkara yang ketika kita ucapkan bisa kita terlempar jauh dari agama Islam. Allah Al-Hafiz yang memelihara keimanan kita, yang memelihara ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kalanya seseorang ketika mau melakukan perbuatan dosa, perbuatan kemaksiatan, tiba-tiba dia ingat mati. Siapa yang membuat diri kita ingat mati? Al-Hafiz, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita urung, ya, kita tidak jadi melakukan yang namanya dosa kemaksiatan. Itu bentuk penjagaan, ya. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Hafiz. Kemudian bisa jadi seorang hamba itu di dalam kehidupannya dia terkena yang namanya putus asa. Tapi ketika dia terhinggapi perasaan putus asa, tiba-tiba dia mendengarkan atau tiba-tiba ada lewat satu ayat mungkin ya di status yang dia baca, ya, ataupun di beranda yang ketika itu lewat, mengingatkan ayat itu menohok pada dirinya yang namanya putus asa itu adalah haram. Ya, wala ta'asu min rahmatillah, min rauhillah. Janganlah berputus asa dari rahmat Allah, karena itu haram, itu perbuatan orang-orang kafir. Allah jaga kita dari semua keburukan-keburukan. Nah, inilah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Samudra luas, nama yang sangat agung, ya, di antara nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Hafiz. Tadi kita tertidur, beda-beda ini yang tidur, ya. Mungkin ada yang 6 jam, ya, jamaah sekalian, tadi malam. Atau mungkin yang kurang dari itu, atau yang lebih dari itu. Nih, para bunda, semalam siapa yang menjaga kita? Ya, selama 6, 7, ataupun 8 jam. Ya, kunci itu hanya, ya, kemaksimalan kita berikhtiar kepada Allah. Itu ya, pagar juga tuh kemaksimalan seorang hamba dia berikhtiar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maling itu lebih canggih sekarang daripada itu ya Pak Haji ya. Tapi ada Al-Hafiz, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha penjaga, yang menjaga kita. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak di dalam ayat-ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenalkan dirinya Al-Hafiz. Dialah Allah yang maha penjaga. Di antaranya dalam Quran surat Yusuf, ya, ayat yang ke-64. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fallahu khairun hafidha." Maka dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha baik, ya, penjagaannya, sebaik-baik maha penjaga. Selain itu juga dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala wa huwa arhamur rahimin, zat yang maha penyayang di antara yang maha penyayang, di antara yang memiliki kasih sayang. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling maha penjaga, yang paling maha kasih sayang. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu pun dalam Quran surat Asy-Syura ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenalkan dirinya Al-Hafiz.
Itu adalah Allah satu-satunya zat yang maha penjaga. Walladzina takhadhu min dunihi awliya Allah, dan orang-orang yang mengambil ataupun yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala itu penolong, ya penolong-penolong selain Allah Subhanahu wa taala, dijadikan sebagai wali itu selain Allah, hafizun alaihim, maka ya tidak disadari oleh mereka dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengawasi mereka, yang senantiasa ya terjaga, ya tidak mungkin terluput dari pengawasan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa ma anta alaihim biwakil, sedangkan engkau wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tidak bertanggung jawab atas apa? Atas kesyirikan, kekafiran mereka. Karena tugas Rasul sallallahu alaihi wasallam ataupun para rasul itu hanya menyampaikan risalah ataupun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan taufik hidayah ya seseorang bisa tergerak hatinya mau dan mampu ya untuk masuk ke dalam hidayah, ke dalam pangkuan Islam, itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dalam Quran surat Saba ayat yang ke-21, Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya Al-Hafiz. Wa rabbuka ala kulli syai'in hafiz. Rabbmu ataupun Tuhanmu ya atas segala sesuatu, ya segala sesuatu yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala itu maha penjaga, menjaganya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita benar-benar mengimani, kemudian kita menghunjamkan keyakinan Allah Subhanahu wa taala Al-Hafiz yang maha penjaga, maka di sini ada beberapa manifestasi, ada beberapa contoh ya ataupun dampak dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hafiz. Di antaranya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang manifestasi dialah Allah Subhanahu wa taala Al-Hafiz. Ya para ulama menjelaskan fahuwal hafizul ladzi yahfazu a'malal mukallifin. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha menjaga perbuatan-perbuatan ataupun amal-amal hamba yang telah diberikan beban taklif ataupun kewajiban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita beramal sedikit sekecil apapun itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya sudah disiapkan balasan-balasan dari semua amal, baik amal soleh ataupun amal kemaksiatan, ya dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu terjaga amal-amal kita. Tidak ada ya satu debu pun, ya satu biji atom pun itu yang luput dari apa? Dari Al-Hafiznya Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa al-hafizul ladzi yahfadhu ibadahu al-mu'minin wa huwa al-hafizul ladzi yahfadhu sam'ahum wa absarahum wa juludahum wa huwa al-hafizul ladzi tahfadhu samawati wal arda. Dialah Allah Subhanahu wa taala khususnya memberikan penjagaan kepada hamba-hamba Allah yang beriman. Ya terkhusus salah satu keutamaan kita melaksanakan salat subuh berjamaah ya kaum muslimin hafizakumullah, itu adalah fi zimaillah, hamba-hamba yang berada di bawah naungan pertolongan termasuk Al-Hafiznya Allah Subhanahu wa taala sepanjang hari, yang mendapatkan perlindungan di bawah naungan pertolongan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini khusus sebagai orang-orang yang beriman. Dia Allah Al-Hafiz yang menjaga sam'ahum, pendengaran-pendengaran kita dari semua yang mengandung dosa, suara-suara, ya obrolan-obrolan, ya komunikasi-komunikasi yang kita dengar
ketika Allah Al-Hafiz dan kemudian kita adalah hamba-hamba yang beriman, Allah akan memberikan penjagaannya, akan dijaga oleh Allah pendengaran orang-orang beriman dari perkara dosa. Dan di bulan Zulhijjah ini harusnya gegap gempitanya sebagaimana kita pun di bulan Ramadan. Karena dalam hadis sahih, ya 2 bulan yaitu Ramadan juga bulan Zulhijjah, ini amal-amalnya itu tidak dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya adalah dilipat gandakan. Dilipat gandakan sebagaimana Ramadan, Zulhijjah ini. Kata para ulama, kalau 10 hari terakhir bulan Ramadan itu unggul di malam-malam harinya. Sedangkan 10 hari awal bulan Zulhijjah ini unggul di siang-siang harinya. Jadi unggul ini 10 hari pertama Zulhijjah, ya, sama dengan 10 hari terakhir bulan Ramadan, atau secara umum ini dilipat gandakan di bulan Ramadan. Seperti di bulan Ramadan. Ini Zulhijjah pun seperti itu. Jadi kita jaga dari semua perkara-perkara dosa ataupun kemaksiatan, dan hamba Allah yang beriman akan dijaga, akan mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitupun wa absarahum, hamba-hamba beriman ia akan mendapatkan penjagaan, yaitu dijaga matanya dari perkara-perkara kemaksiatan, dari perkara-perkara dosa. Kuncinya adalah hamba beriman yang senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjaga dirinya dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihfazillah yahfazka. Jaga Allah Subhanahu wa taala, pelihara hukum-hukum, ya aturan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memelihara, menjaga kita semuanya, hamba-hamba yang beriman. Bahkan tidak berhenti di situ, bukan hanya pendengarannya, bukan hanya penglihatannya yang akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, wa juludahum, bahkan ke apa? Kulit-kulit mereka pun dijaga oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal hafizul ladzi yahfazu samawati wal arda. Dialah Allah juga yang menjaga, memelihara langit tanpa tiang, bumi, ya dijaga oleh siapa? Oleh Allah tadi. Jamaah sekalian, langit tanpa tiang tidak runtuh, Allah yang menjaganya. Ya, semua susunan makhluk-makhluk Allah teratur, Allah yang menjaganya. Allah yang menciptakan hukum, terjaga, teratur. Ya, planet-planet, planet yang paling dekat dengan matahari, planet apa Bapak Ibu? Apa nih Pak? Merkuri ya? Merkurius siapa ya? Planet yang paling dekat dengan matahari. Kenapa Bunda itu padahal paling dekat tapi tidak terbakar? Ya, Allah yang menjaga, yang buat hukum-hukum terkait itu. Ya, Allah yang membuat hukumnya. Ya, Allah yang memelihara, yang membuat hukumnya. Iya, di siang harinya ibaratnya itu sangat panas, tapi di malam harinya minusnya pun ratusan derajat itu. Ya, planet yang paling dekat dengan apa? Dengan matahari. Ya, kita pun planet yang nomor berapa nih Pak? 3 ya. Yang terdekat dengan apa? Dengan matahari. Semuanya yang menjaga siapa? Al-Hafiz, Allah Subhanahu wa taala. Membuat hukum-hukum keteraturan. Itu bentuk apa? Penjagaan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai makhluk ya yang kita anggap biasa, ya burung yang terbang, yang mengepakkan, ya, kemudian yang melipat sayapnya, itu pun dijaga oleh siapa? Oleh Al-Hafiz, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, terjaga dari apa? Dari jatuh gitu ya. Kemudian bisa sangat indah, bisa sangat seimbang, ya bisa sangat presisi.
ya, bahkan para ilmuwan yang yang sekuler, bahkan yang ateis itu ya, ketika melihat begitu canggihnya hukum yang Allah buat, ya, dikepakan sayap burung itu membuat mereka takjub, dan mereka sampai kepada satu titik fitrah kesadaran mereka, ya, ini bukan ciptaan manusia, tapi ini adalah ciptaan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu hebatnya, ya, Al-Hafiz, penjagaan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa min syai'in fi hadzal kaun illa wa fihi atharun min athari ismillahi ta'ala Al-Hafiz. Dari semua sudutnya, ya jamaah sekalian, al-kaun, ya, alam semesta ini tidak terlepas, ya, dari jejak-jejak Al-Hafiz. Ya, tidak terlepas dari penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Hafiz. Kemudian di antara makna Ismullahi ta'ala Al-Hafiz, ya, para ulama menjelaskan anallaha ta'ala yahfazul asya'a min ittirabi wa yahfazu kulla ma arada. Bahwasanya dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha memelihara ataupun menjaga, ya, jangan ambilkan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu memelihara, menjaga dari dari al-ibtirab, dari kehancuran, ya, dari dari kekacauan. Jadi semuanya dibuat teratur, seimbang, ya, oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullama arada, ya, semua yang dikehendaki oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para ulama menafsirkan, ya, dari ayat-ayat yang tadi, dialah Allah Al-Hafiz, Allah yang maha memberikan, ya, penjagaan, Al-Hafizul lazi hafiza ma khalaqahu wa hafa ilmuhu bima aujadahu. Ya, dialah Allah Al-Hafiz, ya, yang maha, yang menjaga semua makhluk ciptaannya, kemudian maha meliputi apa-apa yang diadakan, ya, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya dijaga oleh siapa? Oleh Allah. Wa hafiza awliya'ahu, dia juga Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjaga para kekasihnya. Siapa itu? Wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, secara umum adalah mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Itu waliullah, wali Allah. Ya, minimal di sini juga, ya, bunda itu wali murid. Ya, wali murid. Wali santri itu, ya. Tapi ini aulia Allah, wali Allah. Siapa mereka? Mereka yang beriman, wahum yattaqun, mereka pun adalah yang bertakwa. Kalau di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara rinci, siapa itu wali? Waliullah, mereka yang senantiasa taqarrub ilallah, mendekatkan dirinya kepada Allah dengan menjaga perkara-perkara yang diwajibkan. Itu pertama, prioritasnya. Jaga perkara-perkara yang diwajibkan, difardukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syarat orang menjadi wali Allah, ya, aulia Allah, kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dia bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bin nawafil, dengan amal-amal yang disunnahkan. Allah akan mencintai hamba ini. Hamba ini akan menjadi waliullah, ya, hamba yang dicintai, ya, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para wali Allah itu akan dijaga oleh Allah min wuku'ihim fi dzunub wal halakat, ya, akan dirasa oleh para wali Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, walaupun ada kesempatan atau keinginan mau melaksanakan perkara dosa, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dari mau melaksanakan perkara dosa kemaksiatan.
Tadi tiba-tiba Allah jaga dengan dia ingat mati, itu ya, ingat apa? Ingat hisab, ya, ingat satu surat yang dia baca, ya, Allah Sami'un Basir, yang maha mendengar, yang maha melihat. Allah hadirkan itu, kesadaran itu kepada para walinya, dijaga dari apa? Dari kemaksiatan, dari dosa-dosa. Wal halakat, juga dari apa? Dari kerusakan-kerusakan. Jadi dijaga oleh Allah sampai kepada apa? Penjagaan fisik dari Allah Subhanahu wa taala. Dari apa? Dari penjagaan fisik. Allah turunkan siapa? Makhluk-makhluknya yang mulia, para malaikat. Allah turunkan untuk menjaga para walinya. Ya. Seberapa kali pun misalkan seorang hamba Allah dan dia masuk dalam kategori waliullah, wali Allah yang beriman dan bertakwa, dia mau dihilangkan nyawanya, ya ketika dijaga oleh Allah, ya dia tidak hilang nyawanya, ya tidak sampai itu kemudaratan kepada hamba ini yang beriman dan bertakwa, ya kepada aulianya ini, sampai lahir dan batin akan dia apa? Dijaga. Ya oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa latufa bihim fil harakati was sakanati wa ahsa 'alal ibadi a'malahum, ya, wa jazaa'ahum. Bahkan bentuk al-hafiz, penjagaan Allah dia yang maha menjaga, latif, sangat apa? Sangat lembut. Kita tidak menyadarinya, ya kita luput ya darinya, padahal itu adalah al-hafiznya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, jauhkan kita dari perkara-perkara yang bisa merusak ruhani kita ataupun batin kita. Allah jauhkan kita bahkan dari perkara-perkara yang bisa merusak apa? Jasad-jasad kita. Allah berikan taufik, kesadaran, ilmu tentang itu adalah bentuk penjagaan al-hafiz, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Fil harakat, kita dalam gerak, ya, itu dijaga oleh Allah. Fis sakanat, kita sedang diam, geraknya, diamnya, bahkan kita sedang apa? Tertidur. Allah yang menjaga. Allah yang menjaga kita. Begitupun ahsa 'alal ibadi, Allah yang menghitung, yang menjaga atas hamba-hambanya yang beriman, a'malahum, tadi amal-amal mereka, wa jazaa'ahum, balasan-balasan, pahala, ajr, yang disempurnakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bismillah ta'ala al-hafiz mutadammanu bi sifatil hafiz wa ma'nahu asyanatu minat talafi wad daya'i. Allah yang memelihara. Ya, di antara makna dari al-hafiz, Allah yang memelihara. Dari apa? Dari semua kerusakan. Minat talaf, ya. Jadi kalimat talaf ini kita sering mendengar ketika kalau ada pembahasan sedekah ini, yaitu ketika keutamaan sedekah di waktu subuh. Ada dua malaikat yang senantiasa berdoa, ya. Yang pertama mendoakan, ya Allah, ya balas hambamu yang bersedekah di pagi hari, ya, dengan balasan yang berlipat ganda. Sedangkan untuk hamba Allah yang pelit, ya, ada malaikat juga yang mendoakan, ya Allah, jadikan hartanya talafa, ya, yaitu apa? Rusak atau hilang ketika yang apa? Yang pelit, gitu ya. Nah, hamba Allah yang beriman, ya, Allah al-hafiz akan diberikan apa? Pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari apa? Dari kerusakan. Dari kerusakan berbagai dimensi, ya, zahir, batin. Wadhaya'i, ya, dari apa? Dari kehilangan-kehilangan. Allah pun akan apa? Akan jaga. Wa minha qaulu Abu Hurairah radhiyallahu an. Ya, di antara makna ini
sebagaimana dulu diucapkan oleh siapa? Oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an. Di dalam sebuah hadis ya dikisahkan wa kalami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi hifdzi zakatil fitri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menugaskan ya kepada saya, kata Abu Hurairah radhiyallahu an, untuk menjadi panitia ya yang tugasnya menjaga, memelihara zakat fitrah. Bihifzi zakatil fitri. Ya, maka di sini maknanya adalah bihirasatiha, yaitu apa? Menjaga. Wasyanatiha, yaitu tadi apa? Memelihara. Ya, tugas ataupun amanah dari siapa? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu menjaga harta apa? Harta zakat tadi ya. Dari apa? Minal faqdi, dari kehilangan. Minad daya'i, dari tadi apa? Dari hal yang bisa menyia-nyiakan amanah harta tersebut. Walidan fa inna ismallahi ta'ala al-hafiz lahu atharun wa madhahirun azimatun. Ini diantara makna ya kembali dari nama Allah Al-Hafiz. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mazahir, penampakan ya ataupun tadi manifestasi nama-nama Allah Subhanahu wa taala, nama Allah Al-Hafiz. Ya, ini banyak sekali ya dikuatkan kembali. Mimma zahiri ya ismillah taala Al-Hafiz annahu hafidhu ibadahu al-mu'minun wa awliya'ahu al-muttaqin wa man istafahum minal anbiya wal mursalin. Jadi yang pertama Al-Hafiz ini ada yang khususiyah ya, ada yang paling khusus. Al-Hafiz, Allah Subhanahu wa taala yang maha memelihara, maha menjaga. Itu kepada siapa? Hamba-hamba Allah yang diangkat menjadi para nabi dan para rasul. Ini penjagaan spesial khusus ya kepada siapa? Kepada al-anbiya wa rusul, para nabi dan para rasul. Kemudian tingkatan berikutnya ya penjagaan Allah Subhanahu wa taala Al-Hafiz, dia adalah Allah yang maha menjaga ya tadi memelihara juga kepada siapa? Kepada orang-orang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Itu tingkatannya ya. Manifestasi tadi ya, mazahir. Itu penjagaan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketika kepada para nabi dan para rasul, fal hafizu hafizu Ibrahim minan nar. Allah Subhanahu wa taala menjaga Nabiullah Ibrahim dari kobaran api. Ya. Al-Hafiz ini penjagaan khusus untuk siapa? Para rasul. Qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Langsung oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan. Api itu untuk apa? Untuk dingin, untuk padam. Ya, jaga siapa? Ibrahim. Jangan sampai ya terjilat ya oleh panasnya api, dijaga oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi setelah para nabi dan para rasul, ya orang-orang beriman, orang bertakwa pun akan mendapatkan tadi al-hafiznya, ya penjagaan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Begitupun Allah Subhanahu wa taala wa hafiza Yunus. Allah Subhanahu menjaga siapa? Menjaga nabinya Zunnun. Allah jadikan ya sang ikan itu tidak apa? Tidak mengunyahnya itu, Pak. Ya Allah. Padahal satu perintah saja dari Allah Subhanahu wa taala bisa saja. Ya, Maha Kuasa siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kepada siapa? Kepada sang ikan. Ya ditelan saja. Ya bagaimana Allah Al-Hafiz ya menjaga 3 kegelapan. Kegelapan samudra. Ya kegelapan lapisan-lapisan perut ikan. Ya di malam hari Allah jaga siapa? Nabinya. Ya, Al-Hafiz, Allah jaga. Ya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala abadikan ya. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal fammi wa kadzalika nunjil mu'minin.
Ya Al-Anbiya, ya ayat 88. Maka Allah ijabah, Allah qabul ya penyesalan ataupun pertobatan siapa? Nabi Yunus. Rabbana zalamna la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya. Wa najainahu, kemudian kami apa? Selamatkan. Dijaga oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Minal fammi, dari apa? Dari mulut. Ya, sang penerkam itu dijaga oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika nunjil mu'minin, demikian pula kami akan jaga siapa? Secara umum hambanya yang beriman, yang bertakwa. Tanpa disadari mungkin ya di satu hari, di satu kesempatan tronton itu akan melindas kita itu Pak. Allah jaga, Allah jauhkan kita dari mara bahaya. Ya, Allah Al-Hafiz. Begitupun jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bentuk penjagaan Allah Al-Hafiz kepada tadi hambanya secara khusus para rasul. Wa hafiza Musa wa huwa tiflur rabi'. Allah yang menjaga bayi kecil mungil mulia Musa alaihissalam ketika masih dalam apa? Dalam gendongan. Bahkan sebelumnya Pak, dijaga oleh siapa? Oleh Allah. Padahal pasukan Fir'aun itu sudah nunggu Pak. Mungkin dulu belum ada mesin USG aja dulu Pak. Ya, kalau sudah ada mesin USG mungkin dalam kandungan itu sudah dibunuh oleh siapa? Oleh Fir'aun, karena tahu ini jenis kelaminnya apa? Laki-laki, itu ya. Maka ketika terlahir itu sudah diintai, itu sudah diburu oleh siapa? Oleh tentara Fir'aun. Ya, oleh tentara Fir'aun. Jamaah sekalian. Tapi dialah Allah Subhanahu wa taala Al-Hafiz, ya, yang maha menjaganya. Padahal sang ibu itu sangat ketakutan, sangat khawatir itu. Takut luar biasa. Bisa kita bayangkan, bisa kita rasakan. Setiap bayi yang terlahir ya kemudian diperiksa, ketika jenis kelaminnya laki-laki langsung dibunuh. Ibu mana yang tidak yang merasakan kekhawatiran, ketakutan yang sangat hebat gitu ya. Tapi Allah jaga Al-Hafiz. Al-Hafiz, ya Allah Al-Hafiz menjaga siapa? Musa alaihissalam. Ya tidak berhenti di situ. Kekhawatiran, ketakutan siapa? Sang ibunda. Ya, ibunda Nabi Musa alaihissalam Allah wahyukan, Allah perintahkan, hanyutkan. Masukkan dulu ke dalam satu wadah. Ya, kemudian apa? Hanyutkan. Allah tenangkan. Takut, khawatir sang ibu. Ya. Itu jiwa apa namanya? Ya kemanusiaan, wajar gitu ya, wajar. Tapi Allah kuatkan. Allah utus siapa? Malaikatnya tadi, jaga. Ya, satu butir satu lembar rambut pun tidak hilang dari sosok bayi mulia mungil Musa alaihissalam. Bahkan Al-Hafiz tadi latif ya, begitu lembut rencana Allah, penjagaan Allah. Ya Allah tundukkan hati siapa? Hati Fir'aun sekaligus. Ini tundukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang melalui dialog istrinya itu ya. Ini bentuk apa? Al-Hafiz, penjagaan dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan tidak berhenti di situ juga. Ya wa hafizahu qaumuhu min Fir'aun wa jaisuhu al-hirar. Ketika bagaimana Nabi Musa dan kaum muslimin, para pengikut Nabi Musa dikejar oleh siapa? Ya oleh pasukan Fir'aun ya. Ini dengan apa? Digambarkan seperti gulungan-gulungan ombak itu, saking banyaknya apa? Pasukan yang mengejar Nabi Musa alaihissalam. Allah Al-Hafiz selamatkan. Ya. Walaupun kata para pengikut ya, Nabi Musa alaihissalam orang beriman yang menyertai Nabi Musa, celaka kita. Pasti kita kesusul, pasti kita bisa dibinasakan oleh siapa? Oleh Fir'aun. Tapi kata Nabi Musa, Allah tidak. Ya, Allah pasti memberikan jalan keluar, akan menyelamatkan, menjaga kita.
Begitupun jamaah sekalian, penjagaan Allah terhadap para rasulnya adalah wafizu Yusuf ya fi inayatil jub wa fi sijn. Ya, bagaimana yang bisa menyelamatkan Nabi Yusuf ketika dimasukkan ke dalam apa? Ke dalam sumur. Ya, begitupun yang menjaga siapa Nabi Musa ketika diapain itu? Di penjara. Begitupun ketika Nabi Yusuf alaihissalam ya sudah dikunci di dalam kamar, sudah berduaan ya dengan wanita yang sangat cantik, yang punya kedudukan, punya harta secara manusiawi, secara normal. Nabi Yusuf tergoda nggak Pak? Tergoda. Ya, tergoda. Tapi ingat tadi kepada apa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ingat ya terhadap apa? Peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah yang apa? Al-Hafiz, yang menjaganya. Ya, para rasulnya dari tadi semua kehancuran-kehancuran. Bahkan di dalam salah satu tafsir terkait dengan pembahasan parenting, itu ada ulama yang menjelaskan itu terlintas ketika Yusuf ya di dalam kamar itu terlintas wajah bapaknya, ya. Dan itu semua bisa dibenarkan ya, penjelasan para ulama. Melintas siapa? Wajah sang ayah yang selama itu mendidik dia, memberikan peringatan, mengajarkan mana yang hak, mana yang batil, ini mana yang halal, ini mana yang haram. Itu Allah hadirkan bayangan siapa? Sang ayah. Nah, ini terkhusus dalam parenting tentang keluarga. Ini peran ayah sangat sangat besar, bahkan mayoritas dialog ya antara orang tua dengan anak itu adalah bapak dengan siapa? Dengan anak, itu ya. Mudah bagi Allah tadi menghadirkan ingat mati, menghadirkan sosok ayah atau bahkan mungkin sosok ibu. Ya, ketika seorang anak mau melakukan apa? Kemaksiatan, dosa, ingat ya. Aduh, kalau saya melakukan dosa ini saya mengkhianati ya siapa? Ibu dan bapak saya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu bentuk ya penjagaan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala.